Walaupun di dunia Arab sendiri menjadi aneh, kok bisa sambil rokokan memutuskan masalah kan gitu. Sementara di sana urusan rokok saja sudah masalah kan gitu. Tetapi di sini Kiai NU menyelesaikan masalah dengan rokokan, kan luar biasa. Masya Allah. Ini ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar hafizahullah ta'ala, Kiai Haji Zainul Mu'in Husni beserta seluruh jajaran Syuriah PCNU Situbondo, Al-Ustadz Dr. Muhyiddin beserta seluruh pengurus Tanfidiyah PCNU Situbondo, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Saifur Rahim, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Misbahul Ulum, para kiai, para pengurus baik PCNU maupun Majelis Wakil Cabang NU, dan seluruh peserta musyawarah kerja hafizakumullah jami'an. Hampir di setiap kali kesempatan kami menyampaikan tema tentang Nahdlatul Ulama, tidak bosan untuk terus mengulang tentang makna khittah NU itu sendiri. Namun kali ini karena secara spesial musyawarah kerja diletakkan di pondok pesantren, maka penting juga bagaimana hubungan antara makna khittah NU dan khittah Ma'hadiyah. Khittah Ma'hadiyah ini dipopulerkan oleh Al-Mafullah Kiai As'ad. Kalau NU ada khittahnya, maka pondok pesantren juga ada khittahnya, dawuh beliau kurang lebih. Setelah kami mencoba memahami dawuh beliau yang syarat pesan penuh makna, ternyata keduanya bertemu pada satu titik. Ketika kita merujuk tentang istilah yang cukup populer di tahun 80-an, khittah NU, walaupun sebenarnya
sudah mulai disuarakan sejak tahun 50-an. Tetapi puncak dari ikhtiar perjuangan para ulama, alhamdulillah Situbondo menjadi saksi sejarah dan pondok pesantren menjadi berketempatan sebagai lokasi monumental peristiwa itu berlangsung. Ketika kita kembali kepada risalah ahli sunnah wal jamaah, taklif Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merujuk makna khittah kepada khittatus salaf, khittah salafus saleh. Kita semua sangat paham siapa salafus saleh. Sejak generasi emas, generasi terbaik umat ini, ma'ana wa ashabi, ya. Sejak generasi yang disebut oleh Nabi khairul quruni qarni, hingga generasi setelahnya dan setelahnya, maka 3 generasi inilah yang menjadi contoh model terbaik untuk mengawal ajaran Islam, sehingga ketika terjadi banyak pergeseran, setidaknya ada satu kurun, ada satu abad 100 tahun untuk bisa kembali kepada sejarah dan model awal, contoh awal. Walaupun tidak 100%, tetapi tidak lepas, tidak menjadi lepas kendali dari khittahnya. Ada dialog ringan, tapi syarat dengan pesan dan makna yang mendalam ketika Kiai Mujib Ridwan sebenarnya tidak pantas disebut debat, ya, tapi lebih kepada dialogis. Kiai Mujib Ridwan dengan Kiai As'ad di kediaman beliau, yang semula Kiai As'ad mempertanyakan apa pentingnya khittah. Kiai Mujib Ridwan menyampaikan semua ini ada khittahnya, Kiai. Bahkan mobil itu, kendaraan ada khittahnya. Ya, Kiai As'ad dengan nada bercanda tapi seperti orang marah menegur Kiai Mujib Ridwan, "Lu sampean jangan main-main. Apa hubungannya khittah dengan kendaraan? Apa hubungannya khittah dengan mobil?" Iya. Coba Kiai pikirkan, kira-kira mobil itu yang tidak berubah apanya? Kalau modifikasi setiap tahun, setiap edisi, pasti ada merek dengan inovasi terbaru. Tapi ada yang tidak berubah, Kiai. Ya sudahlah, sampean jawab, apa yang tidak berubah itu? Rodanya, Kiai. Sampai kapanpun roda itu yang paling nyaman harus bundar. Karena kalau tidak bundar ya akan mengganggu penumpang. Nah itu khittah, Kiai. Jadi ada satu role model yang itu menjadi panduan organisasi ini berjalan, tidak ketinggalan zaman, tapi tidak lepas dari rel sejarah awalnya. Maka khittahnya harus dinisbatkan pada khittatus salaf sebagaimana wasiat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam risalahnya. Bahkan secara namudaj, contoh
model yang dijadikan standar di zaman itu, di zaman beliau Hadratus Syekh menyebutkan seperti ulama Hijaz dan ulama Al-Azhar Mesir. Zaman itu belum terjadi pergeseran-pergeseran Hijaz beberapa dekade terakhir, dan Al-Azhar di tahun 80-an hingga beberapa waktu lalu. Jadi ternyata sebesar Al-Azhar pun mengalami perubahan, sebesar Hijaz pun mengalami pergeseran. Tetapi ada pondasi-pondasi, ada paku bumi yang masih terus menancap kokoh. Nah, ini yang bisa mengawal, ini yang bisa menyelamatkan. Contoh saya sampaikan, di tahun 80-an menjelang 90-an, sebelum Al-Mafullah Sayyidul Jad Kiai As'ad meninggal dunia, wafat, beliau mendapatkan undangan kehormatan untuk berkunjung ke Mesir untuk studi banding melihat perkembangan Al-Azhar. Beliau tidak hadir, tidak berangkat, tetapi mengutus Almarfullah Pamanda Kiai Fawaid dan Bapak Zahrawi Musa dan beberapa kiai serta tokoh NU lainnya. Insya Allah ini undangan PBNU. Nah, sepulang dari Qahirah, dari Al-Azhar Mesir, sebagai wakil Kiai As'ad, tentu Kiai Fawaid dan Pak Zahrawi menceritakan hasil studi bandingnya, bagaimana perkembangan Al-Azhar. Diceritakan bangunannya, kemudian jumlah fakultasnya, metodenya. Beliau cukup singkat ya, langsung menohok. Enjak, engkau tanya ya, engkau tak tanya bangunan, dan engkau tak tanya perkembangan kurikulum. Engkau tanya ada remah makbarona Imam Syafi'i. Pertanyaan yang sepertinya di awal terkesan tidak nyambung ya. Diutus untuk studi banding ke Al-Azhar, yang ditanyakan laporannya masalah makbarah Imam Syafi'i. Tapi ya dijawab karena permintaan beliau. Diceritakan bahwa miris sekali tokoh yang madhabnya diikuti terbanyak di seluruh penjuru dunia dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, tetapi tidak terawat. Makbarahnya tidak terawat, menjadi tempat sampah atau tempat anjing kencing dan hal yang tidak pantas dilihat ya. Dan ini terjadi pada banyak makbarah lainnya. Yang terbaru yang kami dengar kabar adalah makbarah Imam Ibnu Hajar. Sengaja tidak boleh direnovasi. Jadi ada hal yang secara politis dilarang oleh pemerintah, bukan karena mereka menganut paham Wahabi atau Salafi, tapi lebih kepada hal-hal at-tadayyun. Jadi negara tidak ingin rakyat ini terlalu mendalami agama, sekulerisme. Dikhawatirkan nanti ada kekuatan baru yang menyaingi negara. Nah, persoalan ini ternyata persoalan yang sangat mendalam bagi Kiai As'ad. Ukuran merawat makbarah imam dari salah satu imam madhab yang 4 dari ahli sunnah wal jamaah ini menjadi standar bagaimana beliau berpikir panjang. Padahal di tahun-tahun lampau beliau sangat mengidolakan bagaimana model pendidikan Al-Azhar ini bisa ada di
Indonesia, bahkan di Situbondo secara khusus. Tetapi begitu melihat hal yang sangat miris dipandang mata, sedih bagaimana Imam Syafi'i yang begitu mulia dan fatwa-fatwanya diikuti, tetapi makwarahnya tidak dihormat, tidak dirawat dengan baik. Bukan tidak ada yang mau merawat, tetapi ada situasi kondisi politis yang tidak menguntungkan bagi Al-Azhar sendiri untuk melakukan tarmim, rehab atau renovasi. Nah, alhasil ternyata beliau dawuh pada Kiai Fawaid dan Pak Zahrawi, banter sokara jaenga Al-Azhar pas dekik kuburan daenga ruah. Jadi ada hal spiritualitas dengan akademik yang tidak boleh terlepas ya. Kalau ilmu lebih ya, ma'rifat itu lebih kepada akal, tapi kemudian spiritualitas adalah roh, jiwa. Ini jangan sampai terpisah. Maka kembali kepada makna khittah, model yang harus menjadi rel utama perjuangan ini. Kembali kepada salafus saleh, dan salafus saleh sumber utama adalah sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian khittah ma'hadiyah, karena musyawarah kerja PCNU diletakkan di pondok pesantren Misbahul Ulum ya, sehingga memang tidak boleh jauh-jauh acara-acara NU dengan pondok pesantren, agar ruh pesantren ini menjiwai NU dan pesantren dapat barokahnya NU. Take and give. Nah, ternyata dawuh Kiai As'ad yang dimaksud dengan ma'had, jadi khittahnya pondok pesantren adalah kembali kepada model pondok pesantren pertama di tanah Jawa, pondok pesantren Ampel Dento, pondok pesantren Sunan Ampel. Bagaimana dari pondok pesantren itu lahirlah cikal bakal para ulama, fuqaha, negarawan, sastrawan, seniman, kemudian para ekonom yang mengawal peradaban hingga lahir peradaban Islam di tanah Jawa ini. Dan mengingat siapa manakib Sunan Ampel, Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, beliaulah yang mendapatkan wasiat langsung yaqadatan sesuai manuskrip ya, makhtutat yang masih ada di Cirebon, kemudian disalin menjadi ono coroko ada di Yogyakarta. Kemungkinan beberapa salinan manuskrip juga ada di tempat-tempat yang sangat penting di Nusantara ini, atau di Leiden di Belanda. Cerita yang pernah didengar oleh Kiai As'ad semasa masih kecil, engkau lembagi kanak mereng debuna sepo-sepo. Ya, kalau kami konfirmasi kepada para kiai, Kiai As'ad usia antara 7 tahun sampai belasan tahun itu, antara pondoknya ya, antara Syekhona dengan Tengkina. Ada dua versi, ada yang mengatakan lebih dahulu mondok di Tengkina, tetapi dalam wawancara yang ditulis di salah satu media, Kiai As'ad menyebutkan pertama kali Syekhona Khalil, mondok pertama kali di Syekhona Khalil. Nah, apakah ini pernah pindah bolak-balik atau sabukal kalam, ya tidak tahu. Alhasil masa kecil beliau sudah
mendapatkan nadrah dari para ulama sekaliber kayak Imam Tengkina, Hadratus Syekhona Khalil, dan sepulang dari Mekah beliau mendapatkan tarbiyah secara khusus dari Hadratus Syekh, dan beliau memaparkan di wawancara itu bahwa di antara sekian banyak guru yang banyak mempengaruhi kiprah beliau adalah Hadratus Syekh. Nah, kembali kepada manuskrip tadi, makhtutat yang ditemukan persis dengan yang didawuhkan oleh Kiai As'ad dalam beberapa pidatonya, baik pidato yang berbahasa Madura maupun yang berbahasa Indonesia di stadion. Saya kurang paham di mana lokasinya, tapi cukup viral di media sosial, dan itu arsip yang sangat bersejarah, dokumen penting. Kemudian kembali kepada pesan dari kisah yang tertulis di maktub itu. Sunan Ampel mendapatkan titah langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah zurriyah dari Rasulullah. Beliau memanggilnya ya sebagaimana orang tua kepada anak. Kiai As'ad membahasakan dengan bahasa Madura yang kami dengar, kami tulis itu. Are kibah, ya. Islam ahli sunnah wal jamaah, are kibah. Kibah ke Indonesia. Ini apakah secara lafzi ataukah secara berriwayah bil makna, ya riwayat bil makna, saya tidak tahu. Kiai As'ad mengatakan ya Indonesia. Kilahuma sahih, ya. Baik itu lafzi, tidak mustahil Rasulullah sudah mengetahui akan ada negara bernama Indonesia. Secara riwayat bil makna ya sangat besar kemungkinannya, karena tanah Jawa dan Nusantara ya cikal bakal tempat lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Alhasil Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah suruh bawa ajarannya ke Indonesia, karena nanti di tanah Arab sendiri sudah tidak diamalkan. Tak yangkui, tanda, begitu bahasanya. Ini sudah diketahui berarti. Oleh karena itu kedatangan Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren punya misi besar yang kemudian melahirkan beberapa pondok pesantren. Oleh karena itu antara khittah NU, khittatus salaf dengan khittah Mahadiyah adalah dua sisi dari mata uang yang sangat berharga, sehingga tidak boleh dipisah pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Kalau tidak nanti akan kehilangan salah satu sisi ruhaninya, spiritualitasnya. Nah, yang terakhir, subhanallah, min haitsu la yahtasib, ya. Al-fakir ilallah ditakdir untuk menjalankan ibadah haji, dan kami tidak menduga bahwa satu perjalanan dengan para kiai, para habaib yang menggembirakan, ya, bisyarah untuk kita berkhidmah lebih semangat lagi, bahwa ada optimisme yang tumbuh di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Salah satunya sebagai contoh, ya, kembalinya putra-putra para masyayikh kita yang sempat jalan-jalan pemikiran kemana-mana, ya. Ada yang tawahhab liberali, ya. Tapi kemudian kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama, kembali kepada nadrahnya para sesepuh. Kami husnudzon bahwa banga sepona fakun ta'rida fakun ngolati, itulah
sisi harapan baik ya. Salar meler putrana kiai, salar meler putrana habai. Ki bertua na bangga sepo sing ngodok. Ada harapan, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Jadi reunian ya. Ketika yang satu tanya, gimana sampean waktu jadi orang liberal? Dibalas dengan satunya, gimana waktu sampean jadi orang Wahabi? Gitu. Dan ada satu kesimpulan besar bahwa tahun-tahun ke depan ini wacana berubah secara geopolitik. Sudah tidak zamannya lagi berbicara moderasi agama, toleransi, yang sebenarnya itu sudah diajarkan satu paket dalam Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa di masa-masa 20-an tahun terakhir, 30-an tahun terakhir itu didengung-dengungkan, tidak lebih dari sebuah agenda geopolitik ya, sehingga melahirkan konflik Timur Tengah, Afghanistan dan semacamnya. Tapi Indonesia tidak berhasil, kan begitu. Mereka sedang mencari cara baru. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu perlu ada dialog internasional, perlu ada rumusan-rumusan besar yang sekarang digaungkan fikih peradaban. Nah, ketika pasar dunia mengincar Indonesia, apakah Indonesia ini akan menjadi pelaku pasar ataukah objek pasar? Itu juga bagian PR ke depan. Ketika berbicara pedagang kecil yang akan menjadi daya tarik ya, karena nanti dunia kuliner ini akan menjadi dunia pasar baru. Beberapa negara tetangga yang notabene bukan muslim sedang belajar halal food ya. Sementara di sini masih ada dari tiren mati kemarin ya. Itu belum dibahas dan belum ditangani oleh kita dengan baik. Masih ada hal yang syubhah dalam menyajikan makanan. Belum lengkap juga dengan persoalan beksabaan ya. Nasi baru iban lain. Nah, itu tidak ada di luar sana mungkin. Atau ada istilah lain, urusan dukun dan baju bentak baju. Jadi peradaban ke depan ini sangat menjadi pikiran kita, tantangan kita. Nah, kalau kita tidak membaca dengan baik ya, kita akan menjadi korban pasar. Kita akan menjadi objek pasar. Nah, ini yang menjadi salah satu PR dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pengurusnya, warga NU-nya, karena diakui atau tidak bahwa urat nadi NKRI adalah Islam, kaum muslimin, dan kaum muslimin Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti berbicara Nahdlatul Ulama, berbicara NU pasti berbicara pondok pesantren. Ujung-ujungnya panjenengan saja sebagai detik pioner menjadi ujung tombak perjuangan ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kalau tidak kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka nadrahnya para masyayikh, para muassis, bimbingannya para guru ini menjadi modal utama kita. Semoga dengan terselenggaranya dan usainya musyawarah kerja PCNU Situbondo mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, membuat bahagia baginda Nabi, membanggakan para masyayikh, para muassis, dan insyaallah Kiai Saifullah bungah Kiai, insyaallah bungah akan dengi dadi 6 tanaman gak dinto ampun abuah wa panapa amal jarian gak dinto ampun akhili. Kita semua semoga yang hadir maupun seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan aliran barokah para masyayikh, para ulama. Kita tidak hidup di zaman salafus saleh. Setidaknya kita berkhidmah kepada perjuangan beliau. Kita bukan
ulama, tetapi himpunan yang berkhidmah kepada perjuangan ulama. Zaman akhir adalah zaman apa ya bahasanya? Ekarobuti. Ini adabnya NU sudah sejak dulu begitu. NU tidak berani kemudian menjadi mujtahid, berfatwa demikian rupa. Maka lahirlah tradisi Bahthul Masail. Maka ijtihadnya secara ijtihad kolektif. Ya. Ini kan tawadhu, perpaduan tidak statis tapi tidak su'ul adab. Itu uniknya Kiai NU. Ada jalan, ada solusi. Ya. Masya Allah. Walaupun di dunia Arab sendiri menjadi aneh, kok bisa sambil rokokan memutuskan masalah kan gitu. Sementara di sana urusan rokok saja sudah masalah kan gitu. Tetapi di sini Kiai NU menyelesaikan masalah dengan rokokan, kan luar biasa. Masya Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Cangkolang nyuwun sepora, ada para guru. Kak Dintos ya hadir banyak guru-guru dan gudah nyuwun sepora. An afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna jami'a abaina ummahatina rahimahumullahu ta'ala ma hum ahluh. Jazallahu anna jami'a masyayikhina radhiyallahu ta'ala anhum mahluh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.